Shalom untuk di lantai 2. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, adakah yang baru pertama kali datang ke gereja wilayah selatan pada saat ini? Kalau ada, dimohon untuk berdiri, perkenalkan diri. Kalau tidak ada, Bapak Ibu, saya akan membacakan intisari warta gereja minggu ini. Ibadah dalam rangka memperingati turunnya Roh Kudus Pentakosta akan dilayankan di seluruh jam dan tempat ibadah GKJ Bekasi pada ibadah Minggu 8 Juni 2025. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ibadah penutupan Marapen 2025 dan Riaya Undu-Undu. Ibadah penutupan Marapen 2025 dan Riaya Undu-Undu akan dilayankan di seluruh tempat dan jam ibadah GKJ Bekasi pada ibadah Minggu 15 Juni 2025. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kemudian info panitia Marapen 2025. Panitia Marapen 2025 mengajak seluruh jemaat terkasih untuk berpartisipasi dalam persembahan undu-undu yang harus dibawa setiap kelompok pada hari Minggu 15 Juni 2025 pada ibadah pukul 6 dan 9 pagi. Untuk ketentuan persembahan undu-undu, jemaat dapat membacanya pada warta gereja minggu ini. Info masa anak menuju remaja malam. Komisi Anak dan Komisi Remaja GKJ Bekasi kembali mengadakan Malam Masa Anak Menuju Remaja. Malam merupakan rangkaian acara yang memiliki tujuan penguatan iman anak-anak sekolah minggu kelas besar menuju masa remaja sebagai modal untuk menjalani kehidupan ke depannya. Malam dapat diikuti oleh jemaat anak yang akan naik ke kelas 5 hingga naik ke kelas 8. Acara ini akan diselenggarakan pada hari Jumat sampai Sabtu tanggal 27 sampai 28 Juni 2025 bertempat di Bambul Sanctuary Pancawati Bogor. Untuk pendataan, pendaftaran dan pembayaran kontribusi dapat dilakukan melalui link yang disediakan atau jemaat dapat menghubungi guru sekolah minggu kelas besar melalui kontak person yang sudah tercantum di flyer. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Lelayu telah kembali ke pangkuan Bapa di surga. Bapak Supir Ibnyo Diharjo, ayahanda terkasih dari Ibu Bumi Erma Pratiwi, kelompok Avila dalam usia 84 tahun pada hari Senin 26 Mei 2025 di Surakarta dan dimakamkan pada hari Selasa 27 Mei 2025 di TPU Bonoloyo, Surakarta. Ibu Mariatin Magdalena, ibunda terkasih dari Ibu Ika Waram Mumpuni, kelompok Jati Bening dalam usia 82 tahun pada hari Rabu 28 Mei 2025 di Jakarta dan dimakamkan pada hari Kamis 29 Mei di TPU Budi Dharma, Jakarta. Bapak Kasnawi Reja, ayah terkasih dari Ibu Tia Binjai di Kebumen, Jawa Tengah dalam usia 97 tahun. Majelis dan segenap warga jemaat mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dan mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan iman dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, berikut ada tayangan video dari yang pertama dari Marapen, yang kedua Korem, tentang Maram. Mohon dipersilakan.
Demikian intisari warta gereja minggu ini. Warta selengkapnya warga jemaat dapat membaca di warta gereja yang telah tersedia. Ibadah pada hari ini dipimpin oleh Ibu Pendeta Kartini Astuti, MSI. Kita memasuki saat teduh. Selesai. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita beribadah bersama dengan penuh sukacita. Marilah dari dalam hati kita ucapkan bersama pengakuan bahwa Tuhan Yesus adalah sumber pertolongan kita. Dialah sang pemulih kehidupan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus turunlah atas ibu bapa, saudara dan anak-anak semua. Amin. Yeah.
saudara-saudara, remaja, pemuda, dan anak-anak semua. Tuhan Yesus selalu memelihara hidup kita setiap hari. Mari kita bersyukur, kita menyanyi bersama lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah dan Aku Cinta Yesus sambil kita saling bersalam-salaman. Saudara-saudara, saya persilahkan. Anak-anak, remaja, pemuda, ibu bapak dan saudara-saudara, kita menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Marilah kita bersyukur dan bersukacita atas anugerah Allah. Sebagai firman-Nya dalam Filipi pasal 4 ayat 13 yang mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita senantiasa bersandar pada penyertaan Tuhan dengan menyanyikan segala perkara. Memenuhi keperluanku.
kasih ya Allah untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bersehati bersama kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Urapilah dan terangilah batin kami. Tutup tembus kami dengan kuasa darah-Mu ya Allah. Firman yang Tuhan berikan, yang boleh kami dengar, kiranya Tuhan meteraikan dalam hati kami. Urapilah hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikannya. Di hadapan-Mu kami mengakui diri kami terbatas ya Allah. Engkau layakkan, Engkau mampukan, Engkau memberikan hikmat dan wibawa surgawi-Mu. Biarlah apa yang ingin Tuhan sampaikan, pakailah Tuhan hati, pikiran, roh kami, mulut kami, semua apa yang Tuhan pakai untuk sarana firman-Mu disampaikan. Berfirmanlah ya Allah, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Mazmur 22 ayat 1 sampai 12. Mazmur 22 ayat 1 sampai 12. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Untuk pemimpin biduan, menurut lagu dosa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi juga aku tenang, tidak tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka diluputkan. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua orang melihatku, mengolok-olok aku, dan mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia berserah kepada Tuhan. Biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya, sebab Dia berkenan kepadanya. Engkaulah yang mengeluarkan aku dari kandungan, Engkaulah yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku telah diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku Engkaulah Allahku. Janganlah jauh dariku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan sabda Allah dan juga melakukan dalam kehidupan kita. Haleluya. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Saudara-saudara, anak-anak terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Saudara-saudara yang di atas lantai 2, selamat pagi. Bagaimana kabarnya semua Bapak Ibu dan saudara anak-anak? Luar biasa, sukacita ya. Saya sungguh merasa melihat panjenengan sami dengan senyum yang terlihat di wajah dengan gambaran sukacita. Semuanya ada yang tertekan, ada yang sedih Bapak Ibu hari ini. Boten nggih? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di perjamuan saat ini tema yang diberikan kepada kita, aku ini ulat.
ulat adalah salah satu binatang yang tentu dihindari oleh kebanyakan orang, termasuk saya, Bapak Ibu yang terkasih. Kalau di rata-rata, ulat itu adalah hewan yang paling saya hindari seumur umur. Walaupun saya suka tanaman gitu ya, tapi ulat itu kan kayak sesuatu yang bikin saya, apa ya, Bapak Ibu yang terkasih, jijiknya itu yang luar biasa bagi saya. Kalau bisa jangan sampai ketemu ulat gitu. Kalau ketemu ular masih mending lah Bapak Ibu, ada takut-takutnya gitu. Tapi kalau ulat itu bukan hanya sekedar takut, tapi ada perasaan yang menjijikkan. Gitu. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu sama dengan saya atau termasuk orang yang penyuka ulat gitu ya. Kalau mungkin sederek-sederek di Wonosari gitu ya, ulat itu ya jadi santapan makanan yang paling dicari-cari gitu. Yang Wonosari, saya nggak tahu kalau yang tidak Wonosari, Bapak Ibu dan saudara-saudara, karena saya lihat kalau jatinya sudah mulai ini ya Bapak Ibu, rontok gitu ya, orang pada nyari di bawah itu banyak sekali. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, gambaran ulat dipakai oleh si pemazmur dalam ayatnya yang ke-7. Dia firman Tuhan katakan, tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Kata-kata itu sungguh menunjukkan Bapak Ibu emosi seseorang yang merasa tidak dihargai, tidak berharga, tidak dilihat, bahkan dihina, mengalami tekanan batin, depresi, atau kesepian yang luar biasa. Kadang-kadang di tengah-tengah banyak orang kayak gini Bapak Ibu, merasa orang lain itu nggak peduli sama saya nggak diperhatikan, saya merasa sendirian, saya merasa bahwa orang-orang itu menghina saya itu terhina. Itu perasaan-perasaan saudara-saudara yang mengalami masalah-masalah dalam mental. Saya nggak tahu Bapak Ibu ada di antara kita yang merasa seperti itu. Kalau merasa seperti itu cepat ya Bapak Ibu datang untuk ke ahlinya. Tapi saya rasa nggak ada, ya. Kok semuanya happy gitu ya? Apakah Bapak Ibu memang saudara-saudara pintar menutupi semuanya? Ya, kalau pintar menutupi ya mboten napa-napa, gitu kan? Tapi kalau sudah merasa ini Bapak Ibu perasaan seperti si pemazmur tadi, merasa tidak berharga, tidak diperhatikan atau tidak dilihat orang, dihina, mengalami tekanan batin, bahkan depresi, saya katakan segera ke ahlinya. Saudara-saudara yang terkasih, ini mencerminkan realitas banyak orang hari ini yang bergumul dengan kesehatan mental. GKJ Bekasi dalam masa tahun ini Bapak Ibu itu tentang kesehatan mental dan pemulihannya. Karena apa? Beberapa kali ketika saya dan Pendeta Heri mengunjungi jemaat, ternyata ada banyak kasus-kasus tentang kesehatan mental yang dialami oleh umat. Contohnya Bapak Ibu, ada beberapa yang saya kunjungi, itu anak-anak kuliah ketika menyelesaikan skripsi, banyak orang tuanya yang cerita, aduh Mbak Kartini perjuangan saya panjang sekali. Kenapa? Dia bisa lulus skripsi, bisa lulus kuliah, itu mengalami proses yang panjang. Kenapa? Saya nggak tahu karena nggak gitu ya. Dia itu harus ke psikiater, harus minum obat, harus stres, harus itu tidak hanya satu Bapak Ibu dan Saudara. Nah kalau itu yang kami jumpai tidak hanya satu, berarti sebenarnya banyak jemaat yang mengalami depresi, mengalami pergumulan-pergumulan dalam kesehatan mental Bapak Ibu. Apalagi di tahun 2025 ini banyak hal, ketika ekonomi mulai lesu, ketika sederek-sederek yang mungkin mata pencaharian berjualan itu mulai daya jualnya rendah gitu ya Bapak Ibu dan saudara-saudara.
mulai bergumul sementara kebutuhan naik terus begitu. Apalagi ngurusin anak-anak dalam karakter-karakter sekarang ini yang bikin pusing juga gitu ya Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sehingga apa? Kadang-kadang kesehatan mental kita perlu diperhatikan. Sadar nggak sadar, seringkali banyak di antara kita yang sebenarnya stres, yang sebenarnya dalam kategori-kategori khusus, karena kesehatan mental itu tidak hanya dikatakan oh nek basa Jawane nggih, oh nek nang konselor konselor itu pasti wong edan gitu. Itu zaman dulu Bapak Ibu dan Saudara, ya itu zaman dulu, zaman mbah-mbah sana. Tapi sekarang ini anak-anak sekarang rada stres sedikit, Bu aku diantar ya ke psikiater. Wah luar biasa. Psikiater itu biasa aja, kayak dokter biasa Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Ini berkaitan dengan mental. Jadi kalau banyak anak-anak yang ekspektasinya tuh tinggi Bapak Ibu. Saya pengen ke UI misalnya, kedokteran UI, nggak keterima, stres Bapak Ibu dan saudara. Yang disalahkan banyak orang. Ya mamanya disalahkan lah, bapaknya disalahkan lah, Tuhan disalahkan lah gitu. Karena apa? Seringkali banyak dari kita nggak bisa untuk menerima kenyataan bahwa kita nggak sampai pada tahapan itu. Apa yang kita inginkan nggak diberikan, lalu stres. Itu biasanya berawal dari orang yang suka mutungan. Siapa yang suka mutungan Bapak Ibu? Apa dikit-dikit kalau nggak sesuai dengan hatinya lalu mutung, marah gitu. Wah itu mulai loh Bapak Ibu dan saudara, hati-hati ya. Jadi kalau sudah mulai begitu Bapak Ibu dan saudara jangan dibiarkan. Orang yang suka ngambek, suka mutungan, itu berarti mentalnya mengalami masalah. Saya tidak mengatakan gila loh ya Bapak Ibu dan saudara. Karena apa? Kesehatan mental itu tidak bicara tentang satu hal, yaitu gila. Enggak. Kesehatan mental itu tahapannya macam-macam. Ada yang tiba-tiba ketika banyak orang mengalami kesepian, ketika dia sehat tapi mengatakan bahwa dia sakit, nggak ada apa-apa, tiba-tiba dia katakan itu ada orang yang membunuh saya. Ada juga Bapak Ibu dan saudara. Dan itu tahapannya macam-macam sesuai dengan ilmu psikologi itu ada. Kalau Bapak Ibu mau belajar. Nah, si pemazmur saat ini Bapak Ibu yang terkasih mengatakan kepada kita bahwa ia pernah mengalami bahwa ia tidak berharga, dia tidak dilihat, bahkan dia dihina. Dia mengalami tekanan batin yang sangat berat, dia depresi, dia kesepian, sehingga dia katakan, aku ini ulat, bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Kalau kita kan seperti ulat toh Bapak Ibu dan saudara. Orang katakan, kaya wong edan. Kalau dibilang kaya wong edan, jangan tersinggung. Karena koyo toh Bapak Ibu dan saudara, daripada koyo menungso, itu tersinggung manusia. Jadi kalau Bapak Ibu dibilang kayak manusia aja, itu tersinggung lah. Kalau dibilang kayak orang edan, nggak usah tersinggung. Karena apa? Nek koyo kan seperti manusia, berarti bukan manusia gitu. Yang penting kan nggak edan, Bu. Lagi seperti wong edan, jangan tersinggung. Ya, nama-nama kalau seperti itu jangan tersinggung. Tapi kalau kamu seperti manusia, tersinggunglah. Karena berarti kita dianggap bukan manusia. Tetapi Mazmur katakan kepada kita, aku ini bukan seperti ulat loh Bapak Ibu dan saudara. Aku ini ulat, bukan manusia. Sehingga ini adalah perasaan seseorang yang sangat dalam bahwa dia mengalami gangguan mental dalam dirinya. Tetapi tidak hanya itu yang mau kita belajar dari Mazmur ya Bapak Ibu dan saudara. Belajarnya dari Mazmur apa? Tetapi
dia tidak berhenti pada rasa putus asa, tidak berhenti pada rasa kecewa, tidak berhenti pada aku sakit, enggak. Tetapi kita mau lihat di dalam ayat 9 sampai 10, dia mengingat kesetiaan Allah seperti apa. Dikatakan ia berserah kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya, sebab dia berkenan kepadanya. Engkaulah yang mengeluarkan aku dari kandungan, engkaulah yang membuat aku aman pada dada ibuku. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, si pemazmur juga mengingat tentang kesetiaan Allah, sehingga ia memohon pertolongan dengan jujur. Dalam ayat 11 sampai 12, kepadamu aku telah diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku engkaulah Allahku. Janganlah jauh dariku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, si pemazmur juga mengajar kepada kita bagaimana ia mengungkapkan, memohon pertolongan Allah dengan jujurnya. Sehingga di akhir, di pasal 22, ia kembali pada punya pengharapan dalam Tuhan. Kalau tadi nggak dibaca, tapi pasal 22 mengatakan secara keseluruhan sebenarnya endingnya adalah bagaimana si pemazmur mempunyai pengharapan. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, Alkitab memberi ruang untuk kita mengakui luka batin kita, tapi juga menunjukkan jalan pemulihan melalui iman dan hubungan dengan Allah secara pribadi. Jadi nopo-nopo menika jangan dipendam. Ya, Bapak Ibu dan saudara. Kan kalau talenta itu dipendam juga nggak diperkenankan Allah kan. Apalagi masalah-masalah dalam hidup kita. Nek panjenengan sami punya pasangan, ya sampaikan kepada pasanganmu. Kalau Bapak Ibu nggak punya pasangan, saudara semuanya punya saudara, sampaikanlah kepada orang-orang yang tepat. Dan yang pasti adalah sampaikan itu kepada Allah. Jadi ada yang filosofi atau perkataan yang mengatakan, kalau engkau bercerita, 50% dari masalahmu sudah terjawab. Kenapa? Sebenarnya kalau orang bercerita itu, kenapa Bapak Ibu? Mengurangi beban. Tapi kepada orang yang tepat, kepada Allah, kepada orang-orang yang tepat, 50% beban saudara sebenarnya sudah selesai. Tinggal bagaimana Bapak Ibu berproses seperti si pemazmur. Jadi kita tidak hanya belajar dari si pemazmur, oh si pemazmur pernah stres. Enggak itu Bapak Ibu dan saudara. Tapi bagaimana kita diberi ruang bahwa si pemazmur sekalipun mengalami pergumulan dalam kesehatan mentalnya, tapi dia mengajak Bapak Ibu dan saudara. Lalu bagaimana kita bisa seperti si pemazmur dalam kondisi stres, kondisi tertekan, dia bisa tetap punya pengharapan. Ada yang mengatakan kalau sakit hati itu yang menyembuhkan siapa Bapak Ibu? Diri sendiri. Nggak ada orang yang bisa menyembuhkan diri kita. Misalnya Bapak Ibu, dan ini misalnya mawon ya, panjenengan merasakan kemarahan yang bertahun-tahun disimpan dalam hati kita, lalu kita membenci orang-orang yang membuat kita marah gitu ya. Lalu siapa yang bisa menyelesaikan? Diri kita, nggak bisa orang lain. Udahlah diampuni aja, nggak bisa. Kalau belum diri kita, katakan, Tuhan, aku pengen mengampuni. Aku mau supaya Tuhan lepaskan kemarahanku, lepaskan kebencianku, lepaskan dendamku, lepaskan apapun yang ada dalam diriku yang selama ini aku simpan dan itu mengganggu hidup. Itu diri sendiri Bapak Ibu. Seperti si pemazmur, bukan kata orang, tapi ketika dia melihat kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, lalu dia menceritakan apa yang ia alami, akhirnya si pemazmur mempunyai pengharapan kembali di dalam Tuhan. Seperti lagu tadi ya Bapak Ibu dan saudara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang beri kekuatan. Itu kan Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita diajak memiliki hati yang tangguh. Maka jangan
jangan punya mental yang rapuh. Itu terbukti Bapak Ibu dan Saudara kalau sejak kecilnya anak-anak sudah dilatih dengan hal-hal yang dia harus bertahan dalam tekanan, itu akan memunculkan karakter yang tangguh. Tapi kalau dari kecil apa-apa dipenuhi, apa-apa dikasih terus, hidupnya dia gak pernah mengalami apa itu ditolak, apa itu bermasalah, apa itu dia mengalami pergumulan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana caranya? Kalau kita belajar dari pemazmur Bapak Ibu, yang pertama adalah akui dan jangan pendam. Kalau Bapak Ibu marah, katakan nggak apa-apa dengan sopan, gitu. Kalau Bapak Ibu nggak pas, katakan nggak apa-apa, Bapak Ibu dan Saudara. Ini masalah orang Jawa ya. Ini masalah orang Jawa. Yang bukan orang Jawa mungkin nggak seperti orang Jawa yang suka mendem. Apa bermasalah dengan suaminya, bermasalah dengan istrinya, ya wes lah daripada ribet, gitu kan? Daripada rame, ya wes lah. Akhirnya bablas Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ya, karena ya wes tadi. Kadang-kadang kita juga harus ngomong kok, Mas atau Dek, aku nggak suka loh. Aku nggak nyaman dengan itu. Nggak apa, katakan. Kalau memang kita nggak suka, bilang. Kalau ada sesuatu yang memang nggak nyaman dalam diri kita, katakan. Supaya apa? Supaya kita itu bisa. Dan caranya apa? Curhat Bapak Ibu dan Saudara. Curhat. Kalau di dalam ayat 2 selama pasal 22 ini mengajak kepada kita bagaimana curhat kepada pribadi, yaitu Tuhan melalui doa. Bapak Ibu nek jenengan suka nulis ya melalui jurnal, tulis saja. Saya dulu kalau waktu kuliah suka nulis Bapak Ibu dan Saudara. Kesempatan nulis gitu, hari ini apa, dari pagi sampai malam apa yang saya pengen tulis gitu, tentang jurnal hati saya. Curhat ketika saya gak suka atau ketika saya jengkel sama seseorang, ketika saya marah sama, saya curhat dalam tulisan-tulisan saya. Itu bikin saya merasa nyaman, merasa bahwa saya didengarkan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Mazmur 34 ayat 19 mengatakan orang benar itu banyak menderita, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi orang benar itu banyak mengalami penderitaan, tetapi Tuhan tidak pernah melepaskan seseorang berjuang sendirian. Yang pertama. Yang kedua dari si pemazmur tadi, ingat dan ceritakan kesetiaan Tuhan. Jadi kita diajar, nek yang diingat-ingat itu jangan yang jelek-jelek toh. Ibu-ibu ya, kalau yang diingat-ingat itu jangan jeleknya suami aja, tapi juga kebaikannya. Kadang-kadang suaminya udah baik selama bertahun-tahun, sehari dia melakukan kesalahan, semuanya habis dengan satu kesalahan. Sehingga kita diajak untuk apa? Yo ingat juga kebaikannya, supaya belen Bapak Ibu yang terkasih. Mosok sih kita bisa menerima orang lain kalau dia hanya baik toh, gitu ya. Jeleknya, kesalahannya, apapun juga kita harus terima. Saudara-saudara, itu yang perlu kita perhatikan. Sama. Jadi kalau caranya gimana? Bukan caranya adalah buat daftar untuk mengucap syukur. Jadi kalau di TikTok itu saya sering lihat ya, konfirmasi bangun tidur, apa yang saudara harus ucapkan, ada 5 hal gitu kan. Tadi saya baru aja lihat di TikTok gitu. Apa saja? Satu, bersyukur, katakan Tuhan terima kasih. Yang kedua, lalu katakan bahwa aku akan baik-baik saja. Yang ketiga, Tuhan memberkatiku. Yang keempat, aku selalu berhasil, gitu kan. Yang kelima, tadi yang terakhir apa ya, saya lupa. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu yang harus dikonfirmasi dalam hidup kita. Jangan hanya melihat, ya dia pernah menyakiti saya, dia menyakiti saya, apa yang saya minta gak pernah dikasih. Jangan itu Bapak Ibu dan saudara. Itu caranya.
berikutnya adalah bangun komunitas yang mendukung. Jangan jalan sendiri. Tuhan menciptakan gereja untuk saling menopang. Jadi kalau wilayah selatan ini komunitasnya yang masih kecil harusnya menjadi support system bagi sederek yang lain. Jangan menjadi persekutuan-persekutuan yang hanya pengen tampil gitu ya, pengen dihargai, pengen menjadi yang utama begitu. Tapi ingat bahwa komunitas kita dibangun supaya kalau ada apa-apa itu lebih dekat. Daripada panjenengan harus datang ke pusat, itu kan jauh toh Bapak Ibu dan Saudara, maka dibangunlah komunitas-komunitas di sini di wilayah selatan. Lalu kalau gerejanya, saya nggak tahu kalau jarak itu nggak beda jauh mungkin ya, bagi yang jauh gitu ya, bagi yang rumahnya dekat di pusat ya sakjane yang selatan ya dong tenang. Tapi komunitas hati, kesatuan hati itu nggak bisa dipungkiri, saudara-saudara yang terkasih. Jadi kita diajak untuk apa? Bahwa kita diajak untuk membangun komunitas yang mendukung, yang kuat menanggung yang lemah, gitu kan? Maka salinglah berkunjung Bapak Ibu supaya perso masalahnya jemaat seperti apa. Kalau bermasalah, yo jangan nunggu aja, tapi juga mulai misalnya sakit, yo kabarilah pengurus kelompok. Pak, anak saya masuk rumah sakit, gitu. Nyuwun ditopang dalam doa. Nggak dikunjungi nggak apa-apa. Yang penting topangan dalam doa itu sangat penting loh saudara-saudara yang terkasih. Tapi nek udah dikasih tahu nggak dikunjungi ya kebangetan. Ya kan? Kalau komunitas saling membangun kan begitu loh Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ya kita kan ada juga keluarga yang nggak usah merepoti, itu orang Jawa. Orang usah nanti sakit ngerepoti nanti malah repot. Nggak usah. Tapi Bapak Ibu dan saudara, komunitas yang saling menopang adalah komunitas di mana satu dengan yang lain saling menguatkan, satu dengan yang lain saling mendukung. Nah, terus lalu berikutnya adalah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, carilah bantuan secara profesional. Kalau panjenengan mengalami masalah dalam mental, yo datangnya jangan olahraga Bapak Ibu dan saudara. Itu kan kalau mentalnya masih gangguan mentalnya ringan ya Bapak Ibu. Wah daripada suntuk, turun kok kayak bojoku ngomel-ngomel mending metu olahraga. Gitu ya, entah lari kayak jalan kaki atau apa. Itu kan bagaimana mengatasi. Tapi nek sudah berat, ya datanglah Bapak Ibu ke profesional. Seperti memang yang dikatakan oleh si pemazmur ya Bapak Ibu yang terkasih, dia menceritakan semuanya kepada Tuhan. Jadi konsultasi dengan hamba Tuhan atau konselor, lalu kita diajak. Kalau di Amsal 11:14 katakan bahwa dengan banyak penasihat keselamatan itu pasti ada. Jadi kalau jangan bermasalah jangan malah menghindari orang lain. Ya Bapak Ibu. Kenapa contohnya ya Bapak Ibu dan saudara, ini contoh aja. Ketika Nyon Sewu selama ini banyak sekali saudara-saudara yang mempunyai anak ABK, anak berkebutuhan khusus. Itu awalnya mesti disembunyikan supaya orang lain nggak tahu. Atau ketika Bapak Ibu mengalami masalah itu nggak mau persekutuan, nggak mau ngasih tahu juga nggak mau, merasa bahwa kalau tahu orang itu akan memalukan. Padahal enggak Bapak Ibu. Kalau panjenengan cerita pada orang yang tepat, maka didukung dalam doa. Terus gimana caranya? Ditunjukin, yuk kita datang ke sana yuk. Dan seperti apa? Misalnya ketika anaknya gagal atau anaknya stres gitu ya, orang nutup-nutupi, nggak mau orang lain tahu, nanti memalukan. Biasanya kan begitu ya Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nah itu malah sebenarnya yang dihindari. Yang harus dilakukan adalah datang ke tempat yang tepat supaya bisa ditolong, supaya ditopang dalam doa. Kita nggak pengen sih Bapak Ibu dan saudara-saudara, orang lain kadang-kadang karena sederek orang Jawa ini GKJ itu kabeh sedulur. Gak ada kan kayak nggak sedulur? Ketemu ini, kamu saudaranya ini? Iya, itu saudaraku. Ketemu semua.
Jadi kalau saudara itu, Bapak Ibu dan Saudara, kalau GKJ itu jarum delesep itu bunyinya kelunting, Bapak Ibu. Ya, seringkali yang terjadi kan yang gede adalah gosipnya. Sajane ngopo sih keluarga itu gitu ya, gosip aja. Bukan mencoba untuk yuk kita tolong gimana ya caranya ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu hal yang berikutnya. Lalu hal yang terakhir Bapak Ibu, hal yang terakhir kita diajak merawat tubuh, merawat jiwa dengan seimbang. Maka saya mengharapkan acara-acara kegiatan yang sifatnya healing itu juga penting. Yang healing jangan hanya Adioso ya Bapak Ibu dan Saudara. Ya semuanya perlu healing. Gitu. Kemas aja nggak apa-apa. Gitu kan. Sebenarnya healing itu kan gampang toh, jenengan ibadah di luar situ aja udah healing Bapak Ibu dan Saudara. Karena pemandangannya udah beda kan. Ya. Jadi zaman sekarang itu Bapak Ibu dan Saudara, beban panjenengan sudah berat. Di kerjaan yo berat, di rumah tangga yo berat. Khotbah sing khotbah bukating seneni. Nah, saudara-saudara yang terkasih, saya mengatakan rawat tubuh, rawat jiwa itu dengan seimbang. Jangan hanya kerja terus, pengen membahagiakan keluarga, anaknya, istrinya bahagia, pengennya dengan cara kerja, tapi lupa kehadiran itu menjadi juga penting. Kita ngasih uang banyak, tapi kita nggak hadir, ternyata anak kita juga nggak bahagia, istri kita juga nggak bahagia. Tujuannya membahagiakan, ternyata nggak bahagia. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, supaya aku ini ulatkah gitu ya, tapi bukan aku ini adalah manusia yang tangguh, dalam karakter yang tangguh, dalam jiwa yang utuh, maka perlulah Bapak Ibu dan Saudara merawat. Jadi kalau caranya di mana? Ya istirahatnya nggak cukup. Nempun wayahe istirahat, ampun yang lain-lain. Gitu ya, suka begadang sinten, suka tidurnya jam 2, jam 3 hari-hari. Gitu. Makan ya sehat, luangkan waktu untuk tenang dalam hadirat Tuhan. Ya perlu berdoa, ya perlu untuk membangun relasi. Pulang kantor jangan hanya pegang HP, gitu ya. Kan ya kan bapak-bapak pulang kantor pegang HP, ibu-ibu pulang kantor pegang HP. Sama-sama satu ruangan, masing-masing pegang HP. Anak-anak masuk kamar udah nggak peduli. Ini keluarga apa? Keluarga apa? Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, yuk, mari. Walaupun mungkin secara sosial ini terjadi semua keluarga, saya percaya kok, jemaat ngalami semua. Saya ngalami kok, gitu ya Bapak Ibu. Saya ngalami, sehingga saya percaya juga keluarga-keluarga juga ngalami. Anak-anak itu apalagi kalau sudah masuk kamar AC dinyalakan, semuanya sudah nggak inget. Apalagi kalau uang di laptop, di HP sudah ada, tinggal pesen, apa-apa pesen. Itu saudara-saudara, kadang-kadang kita nggak perlu seperti itu. Cari waktu bersama juga. Harus bagaimana kita merawat jiwa kita, merawat tubuh kita dengan seimbang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita. Mari bersama-sama kita menghadap Allah dan doa. Tuhan, tatkala jiwa kami merasa rapuh, bahkan seperti kata si pemazmur, kami ulat bukan manusia. Biarlah ungkapan itu tidak berhenti pada ungkapan yang merasakan hati yang rapuh,
Tapi ajari kami Tuhan mengerti bahwa Allah sangat mengasihi kami, bahwa kami dikasihi Tuhan, diperhatikan, bahkan kami yang sedang jatuh sedang dipulihkan oleh Allah. Hari ini Tuhan, perkenankanlah kami membawa segala pergumulan-pergumulan kami ya Allah. Kami membawa keluarga-keluarga yang remuk hatinya, saudara-saudara kami karena berbagai pergumulan dalam keluarganya, di dalam ujung tanduk perpisahan, keluarga-keluarga yang saat ini mengalami pergumulan dalam komunikasi, dalam ekonomi, usaha, dalam pekerjaan, dalam mendidik anak-anak. Tuhan, kami percaya Engkau dekat dengan hati kami yang rapuh. Engkau Allah yang sangat mengasihi kami, sehingga kami mau taruh semua beban hati kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kami mempunyai jiwa-jiwa yang sehat, tubuh yang sehat, sehingga kami boleh memberikan hidup kami kepada Allah, hidup yang berkenan bagi Tuhan. Bersehati kami membawa saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Engkau urapi mereka, Engkau jamah mereka. Dalam kesehatan kami minta kesembuhan untuk saudara-saudara kami, pemulihan dan kekuatan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Terkhusus kami membawa Ibu Dwi Handayani, kami membawa Ibu Rina Seswo, Ibu Elia, Ibu Sartini Suyadi, Pendeta Emeritus Suwandi, Ibu Dona Oktora, Ibu Tumiem, Bapak Immanuel Bale, Ibu Nelly Bale, Bapak Wahyono, Ibu Dewi Nawangsari, Ibu Giem, Eyang Mur Utari, Ibu Heni Noviana Kristiani, Saudara Sabto Anung, anak kami Lea Bale, Bapak Harsel, Ibu Pinili David, Bapak Haris, Saudari Gibraldi Harefa, Saudara Gibraldi Harefa, Ibu Sumini, Bapak Harjo Rinekso, Bapak Marsongko, Ibu Niloh Resmining Hati, juga saudara-saudara kami yang belum kami sebut satu persatu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah mereka, Tuhan menyembuhkan mereka, karena kami percaya dalam Kristus Yesus, dalam darah-Mu yang kudus, ada kesembuhan dan pemulihan bagi kami semua. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami ya Allah dalam pergumulan mereka. Kami membawa para eyang putri, eyang kakung, saudara-saudara kami para lanjut usia. Kiranya Engkau memberkati ya Allah dalam kesepian, bahkan kelemahannya, di dalam tubuh yang makin renta, namun pertolongan Tuhan terus Tuhan nyatakan. Saudara kami yang bergumul untuk mendapatkan pasangan hidup, saudara kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan, bahkan anak-anak kami dalam belajar mereka, anak-anak kami Tuhan yang masa sekarang ini memasuki ujian akhir semester, yang sedang mencari sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, mencari universitas yang sesuai dengan keinginan mereka. Juga saudara-saudara kami yang bergumul dalam iman percaya mereka, Tuhan tolonglah, Engkau berkati mereka. Engkau Allah yang baik, yang senantiasa kami lihat dengan kebaikan dan cinta Tuhan, yang Tuhan terus alirkan bagi kami, sehingga kami terus Tuhan menyandarkan diri dalam rasa syukur kepada Allah, dengan percaya bahwa segala perkara yang kami tanggung, kami mampu menanggungnya di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau berkati para pemimpin bangsa, masyarakat yang dalam kesejahteraan. Tuhan terus berkati sehingga masyarakat kami juga menjadi masyarakat yang baik Tuhan. Bahkan ketika banyak berita, banyak peristiwa yang menggoncang kebersamaan kami, yang mencoba untuk memecah belah kami, Tuhan Kau berkati Indonesia ini Bapa. Kau berkati para masyarakat ini dengan berbagai perbedaan. Engkau memberikan toleransi antar umat beragama. Engkau terus alirkan perdamaian untuk dunia, suku bangsa di Indonesia dengan berbagai macamnya. Engkau berkati sehingga kami memiliki satu kesatuan
sebagai warga negara Indonesia. Tuhan, tolonglah biarlah Indonesia dalam berbagai pergumulan, namun Tuhan terus menyertai dan menolong bangsa Indonesia. Bapa, kami juga membawa ya Tuhan keluarga-keluarga yang saat ini sedang berduka cita. Kami membawa Ibu Tia Binjai yang sedang berduka cita atas ayah Anda yang Tuhan panggil kembali berpulang. Kiranya Tuhan berkenan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan menyertai jalan hidup mereka. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong keluarga-keluarga yang ditinggalkannya, sehingga Engkau menjadi kekuatan kami dan penghiburan bagi keluarga kami. Tuhan, kami bawa juga saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami membawa Bapak Suryanto, Saudari Gracia, Renata, Stefania Pati. Kami juga membawa Ibu Kusnawati dan saudara-saudara kami yang mungkin ulang tahun yang belum kami sebut satu persatu. Tuhan tambahkan penyertaan, kesehatan, tuntunan, panjang umur dan berkat-berkat yang Tuhan terus limpahkan bagi mereka. Jalan masa depannya Tuhan bukakan sehingga rasa syukur terus ada untuk saudara-saudara kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Allah, Engkau mendengar seruan kami, baik doa syafaat kami maupun doa pribadi kami. Engkau Allah yang mempunyai tangan yang panjang menjangkau kami, telinga yang tajam mendengar setiap tangisan dan seru kami. Doa permohonan kami Tuhan sempurnakan, kami panjatkan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, dimohon berdiri. Dengan sikap yang sempurna, mari bersama kita mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman Rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari dalam Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari orang mati, naik surga, duduk di sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang selanjutnya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat tetap berdiri. Bapak Ibu dan Saudara, mari bersama kita akan menyanyikan thanks song kita, El Shaddai. Menjagaku
saudara yang terkasih dalam Yesus, sebagaimana telah diwartakan kepada jemaat bahwa dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman, di mana pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Malah menjelang Yesus Kristus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuh." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sakramen perjamuan mengingatkan orang-orang percaya kepada penyaliban dan kematian serta kebangkitan Kristus, mengingatkan akan kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah dan kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah sendiri. Adapun yang diperkenankan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan adalah setiap orang yang sudah dibaptis, termasuk anak-anak yang dipersiapkan dengan seksama oleh gereja untuk menyambut rahmat Allah yang berlaku untuk seluruh keluarga, sebab anak-anak juga memiliki tempat dalam perjanjian keselamatan. Mari Bapak Ibu dan Saudara kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tahu setiap hati kami, persiapan diri kami untuk memasuki perjamuan sebagai undangan Tuhan bagi kami semua. Biar kami boleh menerima dan diingatkan oleh perjamuan ini akan tubuh dan darah Kristus yang telah membawa kami untuk lepas dari segala dosa-dosa hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan hamba-Mu yang Kau pakai untuk melayani sakramen perjamuan, kiranya Engkau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, anak-anak dan saudara-saudara, sebelum menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri sendiri dengan pertanyaan sebagai berikut. Apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Bapak Ibu, anak-anak yang terkasih, mari hening sejenak dan mari kita akui kesiapan kita di hadapan Tuhan. Bersama kita masuk dalam perjamuan dengan nyanyian "Jadikan Hatiku Istana Cinta". Aku
persekutukannya kita dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan menjadi tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa-dosa kita. Roti yang kita pecah-pecahkan menjadi tanda dipersekutukannya kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Saudara terima dengan syukur dan makanlah dengan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus dikorbankan di tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa-dosa kita. Terimalah, inilah tubuhku, tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan menjadi tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa-dosa kita. Terimalah dan makanlah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan. Yang dipecah-pecahkan menjadi tanda dipersekutukannya kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kini terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan di tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa-dosa kita. Terimalah dengan percaya dan makanlah dengan syukur tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan menjadi tebusan yang sempurna. Inilah tubuhku, terimalah dan makanlah. Yang diberikan Allah bagi kita sebagai tanda dipersekutukannya kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kini terimalah dan makanlah. Percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus dikorbankan di tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa-dosa kita. Menjadi tanda dipersekutukannya kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku, tubuh yang telah dikorbankan menjadi tebusan yang sempurna. Roti hidup, memberikan pengampunan, memberikan kehidupan,
bagi kita yang percaya. Terimalah dengan syukur, makanlah dengan percaya, tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan. Saudara-saudara terima dan minumlah dengan mengingat dan percaya darah Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan menjadi tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa-dosa kita. Inilah darahku, terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya darah Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan menjadi tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa-dosa kita. Terimalah dengan percaya, minumlah dengan syukur darah Tuhan Yesus Kristus menjadi tebusan yang sempurna untuk kita. Anggur adalah tanda dipersekutukannya kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dengan percaya dan minumlah dengan rasa syukur bahwa darah Kristus kita terima menghapus segala dosa pelanggaran kita. Darah Kristus memberikan kehidupan bagi setiap kita yang percaya. Terimalah dan minumlah. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita dipersekutukan dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kehidupan bagi setiap kita yang percaya. Terimalah dan minumlah.
saudara yang terkasih, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan dengan mengucapkan di dalam hati kita masing-masing demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran-pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu aku senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita akan memberikan persembahan khusus, persembahan syukur, perjamuan kudus dengan diiringi nyanyian tercurah darah Tuhanku. Tuhan
pada ibadah perjamuan kudus saat ini, kita juga diberi kesempatan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Sebagai nats pengantar persembahan, saya akan membacakan dari Habakuk 3 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, dan hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu dalam kandang, aku akan bersuka cita di dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam Allah penyelamatku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membuat aku mampu berjalan di tempat tinggi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk nyanyian pengucapan syukur kita akan nyanyikan Kidung Jemaat 439 bait 1 sampai 4, Bila Topan Keras Melanda Hidupku. Bapa, sungguh kami bersyukur Bapa atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami.
Kami melihat setiap perjalanan hidup kami, ketika kami melihat tangan Tuhan selalu terulur atas setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas keluarga, kami mengucap syukur atas pekerjaan, kami mengucap syukur atas setiap berkat-berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas kesehatan, kekuatan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Bahkan kami mengucap syukur Bapa atas nafas kehidupan yang baru, kesempatan yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Saat ini juga Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan Tuhan yang berasal daripada-Mu. Kiranya Engkau berkati persembahan ini Bapa. Kuduskan biarlah bisa kami gunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu di GKJ Bekasi. Terima kasih Bapa, setiap tangan-tangan yang telah memberikan dengan sukacita. Engkau berkati Bapa, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, berkati setiap hal yang dia lakukan. Dan biarlah Bapa, kami juga serahkan jika di dalam kami mempersembahkan ini ada dosa yang terselip di dalamnya, kiranya Engkau ampuni. Lebih dari itu Bapa, Engkau utus kami, Engkau ajar kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan doa ini di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Marilah kita semakin cinta Yesus dan tetap setia kepadanya. Marilah kita menyanyikan bersama Sajeke Agun Merek Gusti dan versi Indonesianya. Bangsa diberkahi
kasih, dan saya mengundang Bapak Ibu dan anak-anak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan kini terimalah berkat Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, anugerah keselamatan dan sukacita di dalam Kristus Yesus Putra Tunggalnya, pertolongan, tuntunan, dan pimpinan dalam Roh Kudus terus dicurahkan, dilimpahkan, dialirkan dalam kehidupan saudara sekalian dari sekarang, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.